Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Celia Rizka, NPM 110218050, kelas Hukum Perbankan Syariah C. Di sini saya akan mempresentasikan mengenai analisis kinerja Dewan Pengawas Syariah dalam pengawasan di Bank Syariah. Baik, saya akan mempresentasikan mengenai pengertian kinerja, faktor-faktor yang mempengaruhi pencapaian kinerja, definisi Dewan Pengawas Syariah, landasan yuridis pembentukan Dewan Pengawas Syariah, fungsi dan tugas Dewan Pengawas Syariah, kedudukan dan wewenang Dewan Pengawas Syariah, mekanisme pengawasan Dewan Pengawas Syariah, pengertian Bank Syariah, asas tujuan dan fungsi Bank Syariah. Di sini ada pengertian kinerja. Menurut Moheriono, kinerja merupakan gambaran mengenai tingkat pencapaian pelaksanaan suatu program kerja, program kegiatan atau kebijakan dalam mewujudkan sasaran, tujuan, visi misi organisasi yang dituangkan melalui perencanaan strategis suatu organisasi. Kinerja dapat diukur jika individu atau kelompok karyawan telah mempunyai kriteria atau standar keberhasilan ukur yang ditetapkan dalam pengukuran, maka kinerja seseorang atau organisasi tidak mungkin dapat diketahui bila tanpa tolak ukur keberhasilannya. Moheriono juga menyampaikan bahwa kinerja dalam menjalankan fungsinya tidak berdiri sendiri, melainkan selalu berhubungan dengan kepuasan kerja karyawan dan tingkat kebesaran imbalan yang diberikan, serta dipengaruhi oleh keterampilan, kemampuan, dan sifat-sifat individu. Faktor-faktor yang mempengaruhi pencapaian. Menurut William Stem dalam Mangkun Negara, faktor-faktor penentu prestasi kerja individu atau pegawai adalah faktor individu dan faktor lingkungan kerja organisasinya. Pendapat tersebut dapat diasumsikan bahwa faktor individu secara psikologis individu yang normal adalah individu yang memiliki integritas yang tinggi antara fungsi psikis, rohani, dan fisik jasmani. Dengan adanya integritas yang tinggi antara fungsi psikis dan fisik, maka individu tersebut memiliki konsentrasi diri yang baik. Konsentrasi yang baik ini merupakan modal utama individu manusia untuk mampu mengolah dan mendaya-gunakan potensi dirinya secara optimal dalam melaksanakan kegiatan atau aktivitas kerja sehari-hari dalam pencapaian tujuan organisasi. Faktor lingkungan. Faktor lingkungan kerja organisasi sangat menunjang bagi individu dalam mencapai prestasi kerja. Faktor lingkungan organisasi yang dimaksud antara lain uraian jabatan yang jelas, otoritas yang memadai, target kerja yang menantang, pola komunikasi kerja efektif, hubungan kerja harmonis, iklim kerja respek dan dinamis, peluang berkarir dan fasilitas kerja yang relatif memadai. Sekalipun jika faktor lingkungan organisasi kurang menunjang, maka bagi individu yang memiliki tingkat kecerdasan emosi yang baik, sebenarnya tetap dapat berprestasi dalam bekerja. Hal ini bagi individu tersebut lingkungan organisasi itu dapat diubah dan bahkan dapat diciptakan oleh dirinya sendiri, serta merupakan pemacu, pemotivator, tantangan bagi dirinya dalam berprestasi. Di organisasi prestasi kerja, itu tidak hanya berkaitan dengan kuantitas, tapi juga dengan kualitas pekerjaan yang dapat diselesaikan dalam kurun waktu tertentu. Definisi Dewan Pengawas Syariah. Dewan Pengawas Syariah adalah badan yang ada di Lembaga Keuangan Syariah dan bertugas mengawasi pelaksanaan keputusan Dewan Syariah Nasional di Lembaga Keuangan Syariah tersebut. Dewan Pengawas Syariah diangkat dan diberhentikan di Lembaga Keuangan Syariah melalui RUPS setelah pendapat rekomendasi Dewan Syariah Nasional. Landasan yuridis pembentukan Dewan Pengawas Syariah. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perbankan Syariah mengatur mengenai Dewan Pengawas Syariah dalam pasal 32 yang intinya Dewan Pengawas Syariah wajib dibentuk di Bank Syariah dan Bank Umum Konvensional yang memiliki UUS. Mereka diangkat oleh Rapat Umum Pemegang Saham RUPS atas rekomendasi MUI peraturan yang pertama kali memberikan aturan berkaitan dengan Dewan Pengawas Syariah. Peraturan Bank Indonesia Nomor 6/24/PBI/2004 tentang
umum untuk melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah sebagaimana diubah dengan PBI nomor 7/35/PBI/2005, Peraturan Bank Indonesia nomor 8/3/PBI/2006 tentang perubahan kegiatan usaha yang melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah dan pembukaan kantor bank yang melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah oleh bank umum konvensional. Menurut PBI nomor 11/3/PBI/2009 dan PBI nomor 11/10/PBI/2009, Dewan Pengawas Syariah harus memenuhi syarat sebagai berikut. Yang pertama, integritas. Yang kedua, kompetensi. Yang ketiga, reputasi keuangan. Fungsi dan tugas Dewan Pengawas Syariah. Fungsi Dewan Pengawas Syariah melakukan pengawasan secara periodik pada lembaga keuangan syariah yang berada di bawah pengawasannya, berkewajiban mengajukan usul-usul pengembangan lembaga keuangan syariah kepada pimpinan lembaga yang bersangkutan dan kepada Dewan Syariah Nasional, melaporkan perkembangan produk dan operasional lembaga keuangan syariah yang diawasinya kepada Dewan Syariah Nasional sekurang-kurangnya 2 kali dalam 1 tahun anggarannya. Merumuskan permasalahan-permasalahan yang memerlukan pembahasan Dewan Syariah Nasional. Tugas utama Dewan Pengawas Syariah adalah mengawasi kegiatan usaha bank agar tidak menyimpang dari ketentuan dan prinsip syariah yang telah difatwakan oleh Dewan Syariah Nasional. Maka dari itu, agar kinerja Dewan Pengawas Syariah sebagai Dewan Pengawas yang menjamin bank syariah yang mereka awasi itu benar-benar telah sesuai dengan aturan syariah, maka dibutuhkan checklist terhadap suatu kegiatan bank syariah yang mereka awasi. Disinilah peran Dewan Pengawas Syariah perlu dioptimalkan agar Dewan Pengawas Syariah dapat memastikan segala produk dan sistem operasional bank syariah sesuai dengan syariah. Untuk melaksanakan tugas tersebut, seorang Dewan Pengawas Syariah harus memenuhi syarat tertentu, yaitu pertama, menguasai ilmu fikih dan muamalah. Yang kedua, menguasai ilmu ekonomi dan ilmu perbankan, serta berpengalaman luas di bidang hukum syariah. Hal ini penting agar kinerja Dewan Pengawas Syariah sebagai Dewan Pengawas benar-benar berjalan optimal. Kedudukan wewenang Dewan Pengawas Syariah. Dewan Pengawas Syariah dalam struktur perusahaan setingkat dengan fungsi komisaris sebagai pengawas direksi. Adapun wewenangnya yaitu melakukan pengawasan kepada manajemen dalam kaitan dengan implementasi sistem dan produk-produk agar tetap sesuai dengan syariat Islam. Bertanggung jawab terhadap pembinaan akhlak seluruh karyawan berdasarkan sistem pembinaan keislaman yang telah diprogram setiap tahun. Mengawasi pelanggaran nilai-nilai Islam di lingkungan perusahaan tersebut. Bertanggung jawab atas seleksi syariah karyawan baru yang dilaksanakan Biro Syariah. Dewan Pengawas Syariah sering kali ditempatkan pada posisi setingkat dengan Dewan Komisaris pada setiap bank. Hal ini dimaksudkan untuk menjamin efektivitas dari setiap opini yang diberikan oleh Dewan Pengawas Syariah. Karena itu, biasanya penetapan anggota Dewan Pengawas Syariah dilakukan oleh rapat umum pemegang saham setelah para anggota Dewan Pengawas Syariah itu mendapat rekomendasi dari Dewan Pengawas Syariah Nasional. Mekanisme pengawasan Dewan Pengawas Syariah. Peran Dewan Pengawas Syariah sebagai lembaga pengawasan resmi tentu saja berkewajiban penuh memastikan bahwa seluruh aktivitas keuangan serta penetapan strategi tidak bertentangan dengan sistem syariah. Hal ini yang lantas mendasar prinsip-prinsip dalam pengawasannya, yakni jalbul mashalil, yakni upaya untuk menjaga dan memaksimalkan unsur kebaikan, upaya dapat terjaga 5 dasar risiko dalam kehidupan, yakni resiko moral, resiko agama, resiko harta, resiko regenerasi, dan resiko reputasi. Darul mafasid, yaitu untuk menghindarkan dari unsur-unsur yang dapat menimbulkan kerusakan baik moral maupun material. Sadud zar'ah, yaitu upaya untuk mencegah dan mengantisipasi terjadinya pelanggaran terhadap syariah dan peraturan-peraturan lainnya. Pengawasan syariah harus dilaksanakan secara menyeluruh dan berkesinambungan agar berbagai kemungkinan terjadinya pelanggaran dapat terdeteksi sejak dini. Pengawasan menyeluruh meliputi riqobah musbaqah atau pengawasan preventif yang dilakukan pada tahapan penyusunan berbagai produk dan penetapan strategi. Riqobah lahiqoh atau pengawasan operasional yang dilakukan untuk memastikan
praktik bisnis seperti pelaksanaan kontrak pembiayaan atau sistem pemasarannya tidak menyimpang dari syariah. Riqobah amal atau pengawasan pada aspek keuangan dan perilaku manajemen. Riqobah dzatiyah atau pengawasan berbasis moral pada aspek individu pengurus dan pengelola bisnis tertentu tersebut. Definisi bank syariah. Menurut Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpangan dan menyalurkan kepada masyarakat dalam bentuk kredit atau bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat. Secara harfiah, pengertian syariah adalah jalan Allah seperti yang ditunjukkan oleh Al-Quran dan As-Sunnah. Maka sudah sepatutnya bank syariah beroperasi sesuai ketentuan Al-Quran dan hadis. Antonio dan Maja membedakan pengertian bank menjadi dua, yakni bank Islam dan bank yang beroperasi dengan prinsip syariah. Bank Islam dan bank yang beroperasi dengan prinsip syariah. Bank Islam adalah bank yang beroperasi sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Sedangkan bank beroperasi syariah adalah yang tata cara beroperasinya mengacu pada ketentuan-ketentuan Al-Quran dan Al-Hadis. Asas tujuan dan fungsi bank syariah. Asas perbankan syariah menurut Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang bank syariah menyatakan bahwa perbankan syariah dalam kegiatan usahanya berasaskan prinsip syariah, demokrasi, ekonomi, dan prinsip kehati-hatian. Sedangkan tujuan bank syariah adalah menunjang pelaksanaan pembangunan nasional dalam rangka meningkatkan keadilan, kebersamaan, dan pemerataan kesejahteraan ekonomi rakyat. Fungsi bank syariah menurut undang-undang yakni menghimpun dana dan menyalurkan dana kepada masyarakat, menjalankan fungsi sosial dalam bentuk lembaga baitul mal, dan menerima dana yang berasal dari zakat, infak, sedekah, hibah, atau dana sosial lainnya, dan menyalurkan kepada organisasi pengelola zakat. Bank syariah dapat menghimpun dana sosial yang berasal dari wakaf uang dan menyalurkannya kepada pengelola wakaf sesuai dengan kehendak pemberi wakaf. Pelaksanaan sosial. Mungkin cukup sekian presentasi dari saya. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.